Maksiat lewat mata, nonton tayangan-tayangan yang tidak baik. Saya punya kawan, dia alumni dari Kanada, di neuroscientific, di jurusan untuk saraf, itu kita diskusi. Ternyata selain narkoba, sekarang ini yang paling bahaya itu pornografi. Pornografi itu begitu seseorang kemudian menggunakan fungsi pandangannya untuk melihat tayangan seperti itu langsung merusak ke fungsi otaknya. Dia masuk tuh, menginfeksi, kadang-kadang candunya lebih besar daripada narkoba. Makanya orang kalau nggak pernah lihat, tiba-tiba melihat itu bayangannya tuh lama di bagian otaknya tuh. Kadang-kadang penasaran, padahal udah dipalingin kan, tadi apa sih, apa benar salah itu ya. Nah itu bisa demikian tuh, itu yang paling dahsyat. Nah kalau kemudian Anda ingin menghilangkan itu dan perilakunya diburuk nantinya, ke pola hidup, ke tubuh, ke macam-macam, Anda paham sendirilah gitu kan. Nah, maka apa yang kemudian mesti dilakukan? Tinggalkan itu. Tinggalkan, jauhi, taubat. Akui salah, sesali itu, kemudian tinggalkan, dan cara meninggalkannya ganti dengan yang lebih baik. Pandang yang baik-baik, latihannya begitu. Lihat yang baik-baik ya. Awas, kalau orang terbiasa melihat yang halal, maka yang haram akan alergi. Sama dengan pasangan kehidupan di keluarga. Kalau sering melihat yang halal, pada yang haram itu nggak akan ada ketertarikan berlebihan, nggak ada. Ya, tapi kalau sering melihat yang haram, istri orang itu kan bukan mahram antum. Kalau ngelihat istri orang keseringan, ngelihat istri sendiri jadi nggak enak. Ibu juga sama gitu. Kalau ngelihat suami orang itu keseringan, lihat suami sendiri itu udah hambar. Makanya kalau orang-orang ngelihat yang halal itu yang bagus-bagus, maka yang haram itu akan sulit kita. Sama bicara juga begitu. Kotor kata-kata, tinggalkan yang kotor, balik kepada yang baik. Begitu baik kebiasaan, maka kotor akan dihilangkan. Nah, bahaya mata ini. Semakin sering melihat dosa maksiat, semakin merapat pintu hati kita. Coba tanya berapa kali cuci mata sehari. Di TV, di majalah, di jalan, naik angkot umum, di depan kita, paha berbagai macam ukuran. Jadi jaga pandangan. Kalau terpaksa cuci mata boleh sekali, tapi sekali itu jangan panjang. Sekali melihat, ini bukan hak kita, haram dilihat, bukan muhrim kita, astagfirullah, ya Allah maafkan. Di dalam bahasa Arab, wal hubbu minan nadratil ula, jatuh cinta gara-gara satu pandangan. Makanya obatnya apa? Rasul sudah memberi obatnya. Kalau anda melihat sesuatu yang haram, bukan hakmu, langsung segera tutupi matamu dan beristighfar. Allah ganti dengan titik cahaya di hati. Tapi kalau dibiarkan dan masih mengikutinya, bahkan bertambah melek matanya, akan syaitan berhasil melimbarkan panahnya, bertambah titik hitam di hati. Ustaz, wajarkah saya marah kalau suami saya nonton film biru? Ya wajar sekali, Mbak. Justru kalau anda nggak marah, anda nggak wajar. Harus marah ya? Harus marah, itu namanya kemarahan karena Allah. Karena suami melakukan kemaksiatan. Justru ketika seseorang melihat pasangannya melakukan kemaksiatan dan dia tidak marah, itu namanya kan dayus itu tadi kan. Suami jangan marah apabila diingatkan istrinya untuk ghodul basar atau menahan pandangan dari wanita bukan mahram. Sebab apabila suami marah, maka hati-hati, karena pada saat itu marahnya antum wahai para suami bukan pada istri, tetapi sesungguhnya marahnya antum pada saat itu adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah min dzalik. Karena ketika istri memohon supaya antum suaminya jangan melirik foto maupun video wanita bukan mahram, apalagi di sosial media, maka sesungguhnya dia telah mengingatkan antum agar patuh pada perintah Allah Azza wa Jalla, yaitu surah An-Nur ayat 30. Qulil mu'minina yaghuduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci.